Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firanisa. Di sini saya akan membahas materi yang pertama tentang akad kafalah. Nah, yang pertama itu ada pengertian dan dasar hukum. Pengertian akad kafalah secara etimologis yaitu ad-dhaman yang artinya jaminan, al-hamalah yang artinya beban, dan az-za'ama yang artinya tanggungan. Kafalah secara syariah yaitu tindakan penggabungan antara tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan si penanggung utama terkait dengan tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang ataupun pekerjaan. Nah, kafalah secara istilah yaitu jaminan yang diberikan oleh si penanggung kepada orang yang memberikan hutang untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang tidak mampu dibayarkan oleh orang yang berhutang. Misalnya, saya sebagai penjamin, saya memberikan jaminan kepada saudari Yumna selaku orang yang memberikan hutang, bahwasanya saya menutupi hutang-hutang yang dimiliki oleh saudari Khairiyah kepada saudari Yumna. Misalnya seperti itu. Nah, dasar hukum akad kafalah itu terdiri dari 3. Yang pertama ada dari Al-Quran, dari hadis, dan ada dari ulama. Dari Al-Quran, kafalah ini terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu sawa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'iri wa nabihi za'im, yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, kami telah kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya maka akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku memberi jaminan terhadapnya. Selain dari Quran surah Yusuf tadi, juga terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria, yang artinya maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya yaitu Maryam. Lalu selain dari Al-Quran, dasar hukum akad kafalah ini juga ada dari hadis, seperti hadis yang akan saya bawakan berikut ini. Jubir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki di antara mereka itu meninggal dunia, lalu mereka sudah memandikannya, mengkafaninya, dan menyolatkannya. Saat menyolatkannya, mereka memanggil Rasulullah SAW selaku imam untuk menyolatkan mayat tersebut. Sebelum menyolatkan mayat itu, Rasulullah bertanya, apakah mayat ini memiliki hutang? Mereka menjawab, ya, ia memiliki hutang sebesar 2 dinar. Lalu Rasulullah kembali dan enggan menyolatkan orang yang masih memiliki hutang. Melihat hal tersebut, maka Abu Qatadah berkata, 2 dinar tersebut menjadi tanggungan saya. Lalu Rasulullah bertanya, betul-betul engkau yang menanggungnya dan si mayat akan terbebas darinya? Abu Qatadah menjawab, ya. Lalu Rasulullah kembali dan menyolatkan mayat laki-laki tersebut. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut, para ulama mazhab membolehkan adanya kafalah ini, karena dengan adanya kafalah ini itu bisa menjadi penjamin bahwa orang-orang yang memberikan hutang itu tidak akan merasa dirugikan apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutang-hutang mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Ramadhani Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat akad kafalah serta macam-macam dari akad kafalah itu sendiri. Yang pertama tentang rukun akad kafalah. Rukun akad kafalah ada 5. Yang pertama sigot. Sigot itu adalah ucapan ijab dan kabul. Yang kedua ada domim. Domim adalah penjamin dari utang tersebut. Yang ketiga ada makful lahu. Makful lahu adalah yang memiliki piutang. Kemudian ada makful anhu, yaitu orang yang mempunyai hutang. Kemudian ada objek dari akad kafalah itu sendiri, atau yang disebut dengan makful bih. Kemudian syarat akad kafalah. Yang pertama syarat untuk sigot, syarat untuk ijab kabul. Para ulama tidak ada mengkhususkan syarat-syarat dalam sigot akad kafalah itu sendiri. Kemudian ada beberapa ulama yang membuat
lafal untuk akad kafalah itu sendiri. Yang pertama ada lafal kafaltu yang artinya saya tanggung, kemudian domintu artinya saya jamin, yang kemudian ada lafal tahammaltu yang artinya saya tanggung atau saya pikul. Kemudian syarat domim atau penjamin utang. Yang pertama balik, kedua berakal, ketiga tidak mahjur alaih, yang keempat tidak dipaksa, dan kelima tidak sedang sakit. Kemudian syarat-syarat maf'ul lahu atau pemilik utang. Yang pertama harus jelas, dan yang kedua berakal. Kemudian ada syarat untuk maf'ul anhu atau pihak yang dijamin. Di sini syaratnya itu hanya tidak mahjur alaihi karena boros. Yang kelima ada syarat untuk maf'ul bih, untuk objek dari akad kafalah itu sendiri. Yang pertama berupa barang, berupa utang, kemudian berupa orang maupun pekerjaan yang dikerjakan oleh maf'ul anhu itu sendiri. Kemudian ada macam-macam akad kafalah. Macam-macam akad kafalah ada 5. Yang pertama kafalah bil mal, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Yang kedua ada kafalah bil nafs, yaitu jaminan atas diri seseorang karena nama baik atau ketokohannya. Yang ketiga kafalah bit taslim, yaitu jaminan pengembalian atas barang yang disewa. Kemudian ada yang keempat kafalah al-munzazah, yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan kepentingan tertentu. Kemudian yang kelima ada kafalah al-mulaqah, yaitu penyederhanaan atas kafalah al-munzazah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koiri Handayunda Sopang. Di sini saya akan membacakan materi tentang objek tanggungan kafalah dan berakhir akad kafalah. Yang E, objek tanggungan kafalah. Objek tanggungan kafalah ada 3, yaitu 1. Tanggungan dengan hutang, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah tanggungan hutang disyaratkan bahwa hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadi transaksi tanggungan atau jaminan dan bahwa barangnya diketahui. Karena apabila tidak diketahui, maka dikhawatirkan akan terjadi ghorar. 2. Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti aria atau pinjaman atau wadiah atau titipan, maka kafalah tidak sah. 3. Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pemberi karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijual belikan. F. Berakhir akad kafalah. Berakhir akad kafalah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Jika kafalah berbentuk harta atau kafalah bin mal dianggap lunas dengan 2 cara, yaitu 1. Membayar kepada pemberi utang atau suatu yang sama dengan maksud membayar, baik pembayaran itu dilakukan oleh pinjaman atau orang yang dijamin, karena hak menagih adalah cara untuk membayar utang. Jika telah dibayar, maka diselesailah akad kafalah tersebut. 2. Dibebaskan atau cara yang sama dengannya. Apabila pemberi utang membebaskan penjaminan atau irang yang dijamin, maka utangnya berarti sudah lunas. Kedua, jika kafalah dengan badan atau kafalah bin al-nafs dapat selesai dengan 3 cara, yaitu 1. Penyerahan diri kepada orang yang menuntut kafalah pada tempat yang mungkin untuk menghadirkan di majelis hakim. 2. Pembebasan, yaitu orang yang memberi hutang membebaskan pinjaman dari jaminan. Yang ketiga, meninggal orang yang memberi jaminan. 3. Jika kafalah dengan jaminan barang, tentu akan selesai dengan 2 cara, yaitu 1. Penyerahan barang jaminan kalau masih ada atau barang yang sama harganya jika barang tersebut musnah. Yang kedua, pembebasan, yaitu pembebasan penjaminan dari kafalah. Keluar yang berhak berkata, saya bebaskan kamu dari kafalah, maka pinjaman bebas dan selesailah akad tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan G. Penerapan akad kafalah pada perbankan syariah. Adapun penerapan akad kafalah pada bank syariah itu sebagai berikut. Dalam tabel produk atau jasa, baru sebelahnya akad.
Bank garansi akadnya kafalah, kartu talangan atau syariah charge card akadnya kafalah wal ijarah atau pembelian barang. H. Hikmah akad kafalah. Ada beberapa hikmah dan manfaat akad kafalah, yaitu 1. Sebagai salah satu akad dan fikih muamalah yang mengatur secara adil dan memiliki maqasid untuk terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan sesama manusia dalam perbankan atau dalam perdagangan. Yang kedua, dengan adanya kafalah, pihak yang dijamin atau disebut madmum anhu dapat menyelesaikan proyek atau usaha bisnisnya dengan ditanggung pengerjaannya dan dapat selesai tepat waktu atau efisien dengan adanya pihak ketiga yang menjamin pekerjaannya. Mungkin ini saya tidak usah sampaikan, saya kembalikan pada moderator.